Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asrul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa barzna bil hamil karim wa nahnu ala zalika syahidin wa syakirin walhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang dimanapun berada, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Alhamdulillah, di tanggal 13 Syawal 1446 Hijriah ini atau bertepatan dengan tanggal 12 April 2025, kita masih dipanjangkan usia dunia kita dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, mari kita senantiasa terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan anugerah. Kita lanjutkan lagi baca Al-Qur'annya. Sekarang ayat 71 di surat Al-An'am halaman 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa la yadurruna wa nuraddu ala إذ هدانا الله كالذين استوته الشياطين في الأرض حيران الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي تحشرون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dan saudara sekalian dimanapun berada, kita ingin mengerti dan paham apa yang terkandung dalam ayat 71 dan 72 ini di surat Al-An'am. Allah memulai ayatnya, Qul,
katakanlah, wahai Rasul yang mulia, kepada mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya diikuti oleh para pengikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alad'u, apakah kami diperintah, disuruh untuk menyembah atau beribadah min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim, pencipta langit dan bumi? Allah bertanya, mala yang fauna, yang tidak mendatangkan kemanfaatan bagi kami, kita beribadah ke situ. Wala yadurruna, atau jika tidak menolak adanya kemudaratan kepada kami. Tuh, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa kamu akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang tidak memberi kemanfaatan dan tidak menolak kemudaratan kepada kalian? Wa nuraddu, dan mengembalikan, dan apakah akan dikembalikan kami ala aqabina, kepada masa-masa belakang, di belakang, dengan musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan cahaya keimanan. Jadi apa kita diberikan sana? Ba'da hadanallah, setelah kami mendapat hidayah, petunjuk, cahaya tauhid dan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan begitu kitanya? Masya Allah, ya. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu tidak, ya. Tidak ingin terus beribadah Allah Subhanahu wa taala sampai kita menjalan mau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meneruskan, kalladzi istawtahwathu syayatin, seperti orang yang disesatkan oleh setan-setan, oleh para setan-setan fil ardi, di muka bumi. Jadi itu diperibadkan. Jadi kalau kita tidak mau beriman kepada Allah, beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita disesatkan, dijerumuskan oleh setan-setan, para setan ketika kita hidup di muka bumi. Hayran, dalam keadaan gelisah, gitu ya, ketika ini tersesat. Jadi kalau kita digoda, disesatkan oleh setan, hati kita akan gelisah, hati kita akan tersesat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lahu, bagi Allah Subhanahu wa taala, ashabu, ada teman-teman handai tolan, yad'unahu ilal huda, yang terus mengajar, menyuruh pada kita supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Istana, maka malah ikuti kami, kata Allah Subhanahu wa taala melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan ini bagi kita, apakah kamu akan menyembah selain Allah yang tidak ada kemanfaatan dan keberatan, dan apakah kami akan ke belakang lagi waktu itu masih tersesat dan musyrik, tidak punya Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak mau kita itu. Oleh itu, iktina, maka pada ikut kami supaya mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya tidak mau beriman kepada Allah dan beriman pada kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Allah menerangkan ini supaya kita semangat beribadah ke Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan ini seringkali kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ketika salat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah supaya kami berjalan di jalan lurus ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, qul, katakanlah wahai Rasul yang paling mulia, innal hudallah, sesungguhnya petunjuk hidayah Allah itu adalah Allah, dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi, dan sebagai Rahman Rahim, semuanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, huwal huda, dialah sebenarnya pemberi petunjuk, pemberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Masya Allah. Kita termasuk alhamdulillah mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa sholat subuh sekarang nih berjamaah, kemudian duduk berzikir, sekarang membuka Al-Quran sampai dengan waktu itu adalah hidayah yang paling besar buat kita. Alhamdulillah. Kemudian ayatnya dilanjutkan, wa umirna, dan kami disuruh, kami diperintah, linuslima, supaya menyerahkan diri kami, lirabbil alamin, segala sesuatunya, masalahnya, apapun masalahnya, lirabbil alamin, kepada Rabb, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Jadi kita disuruh Allah Subhanahu wa taala, diperintah Allah Subhanahu wa taala, linuslima, supaya kita berserah diri, supaya apapun masalah kita, problem kita, hambatan kita, semuanya hanya Allah yang dapat memberi petunjuk, solusi terbaik supaya kita, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan, penguasa alam semesta. Jadi kalau kita punya masalah, punya apapun, jangan diberikan keputusan, tapi kita ingin semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk malam, bangun malam, setelah mandi taubat, kita duduk, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di awal dengan sholat taubat, sholat sebelum wudu, sholat taubat, sholat hajat, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat tasbih, ditutup dengan sholat witir di tiap 3 rakaat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala apapun masalah kita, curahkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala liluslima di rabbil alamin. Semua masalah kita diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian ayat 72 Allah terangkan kembali, wa'an, dan kami juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, untuk mendirikan salat agar kita supaya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat, inna salatana al-fahsya'ul munkar, dengan salat kita akan terbebas dari perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita akan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah, maka tunaikanlah salat 5 waktu di awal waktu. Bukan lagi sholatnya tepat waktu, tapi sholatnya di awal waktu. Apa perbedaannya awal waktu dan tepat waktu? Kalau tepat waktu itu sholat subuh ada waktunya, sekarang jam 4:37 sampai dengan jam 5:37, itu waktunya sholat subuh. Jadi kalau di antara itu sholatnya itu tepat waktu. Tapi kalau sholat awal waktu
ketika azan berkumandang, kita sudah ada di sajadah, sudah ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kita berniat sholatnya awal waktu. Insya. Kalau kita sudah awal waktu, tambah lagi sholatnya dengan sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu. Ada 12 rakaat minimal sholat rawatib itu, qobla dan ba'da. Jadi qobla subuh, kemudian qobla zuhur, ba'da zuhur, qobla asar, qobla maghrib, ba'da maghrib, qobla isya dan ba'da isya. Itu adalah rawatib, supaya kita dengan sholat sunat itu, rawatib itu, pada saat kita ada yang bolong di sholat fardunya, ditutup oleh sholat rawatib. Misalkan pada kita sholatnya tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sujud, mudah-mudahan dengan sholat rawatib tertutup sholat kita. Alhamdulillah. Jadi itu pentingnya sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Kalau belum juga, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wan aqimus shalah, dirikan sholat, ditambah lagi dengan sholat sunnah yang lain. Ketika masuk Isra, matahari terbit, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat Isra, sholat terbit matahari, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada matahari terbit sehingga kita belum kiamat, maka tanda syukur kita sholat dengan sholat Isra. Kemudian ditambah lagi isti'azah, kita sholat isti'azah, kita mempertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada gangguan, hambatan, kita minta sama Allah dengan sholat isti'azah. Kemudian dilanjutkan dengan istikharah, sholat istikharah pada saat 2-3. Istikharah itu bukan pada saat kita ada sesuatu minta petunjuk, bukan. Jadi kita setiap hari minta petunjuk sama Allah. Kalau kita bingung pilihan itu pilih A atau B, C atau D, kita mohon petunjuk sama Allah dengan sholat istikharah 2 rakaat. Ada lagi ditambah dengan sholat isti'anah 4 rakaat. Sholat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu masuk sholat duha. Pada saat duha juga dia bersyukur pada Allah Subhanahu. Ya Allah, masih matahari sudah mulai bersinar, memancarkan sinarnya. Kami bersyukur ya Allah atas limpahan nikmat sinar matahari ini, masih dipanjangkan usia kami ya Allah sampai dengan duha. Maka sholat duha 8 rakaat. Ditambah dengan, karena sering kita pipisnya kadang-kadang tidak sempurna, tidak bersih, maka ada sholat kifaratul bauli 2 rakaat. Jadi itu setiap hari kita diajarkan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Masuk maghrib, setelah maghrib juga kita taubat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang pertama adalah sholat ba'da maghrib, kemudian sholat awabid 2 rakaat, kemudian ketiga adalah sholat taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat karena kita selalu berbuat salah dan kesalahan selama 20 jam, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diampuni dosa dan kesalahan kita dengan sholat taubat setelah sholat fardu maghrib. Kemudian dilanjutkan dengan coba kita berbuat baik pada orang tua kita, kepada ibu bapak kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita, dan sampai sekarang kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang tua kita. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan ayah ibu kita dengan sholat birrul walidain. Kemudian setelah itu kita berdoa ya Allah dengan Rabbiqfirli walidayya warhamhuma, Rabbiqfirli ya Allah, doanya begitu. Kemudian dilanjutkan dengan supaya iman kita tidak naik turun. Di sholat paripurna ada sholat hifdzil iman, supaya kita iman kita, ketakwaan kita supaya standar, terus jangan naik banget, jangan turun, jangan standar aja. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di sholat hifdzil iman. Terakhir, karena seluruh hajat kita masih diberi kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan
kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita salat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di terakhir salat sunat maghrib. Jadi jumlahnya ada 12 rakaat setelah ba'da salat pada maghrib itu. Jadi siapa saja yang minimal 6 rakaat atau 12 rakaat itu ganjarannya 12 tahun tanpa celah. Masya Allah. Kalau ingin pahala, tapi kami tidak bukan pahala lagi, tapi ingin satu, dengan sholat begitu banyak, tidak ingin apa-apa, tidak mau apa-apa kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diniatkan terus pada saat ketika akan masuk sholat, kita pergi kemana-mana, kemanapun kita berada, kita niat ikhlas, ilahi anta maksudi ya Allah, Engkaulah yang menguasai keridhoanmu yang kami cari ya Allah. Tidak ingin apa-apa ya Allah, tidak ingin uang, tidak ingin terlihat, tidak ingin sesuatu apapun di dunia kecuali ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama saja juga dengan sekarang udah semua ini bukan ingin apa-apa, tidak dibayar oleh KDKM, tidak diberikan upah oleh KDKM, tidak, tapi kecuali ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dimulai diawali dengan ilahi anta maksudi ya Allah, Engkaulah yang maksud keridhoanmu yang kami cari ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian Allah lanjutkan kembali ayatnya, wattaqu, dan kami juga diperintah, disuruh Allah Subhanahu wa taala supaya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, agar akan sampai, jangan sampai Allah Subhanahu murka pada kita, marah pada kita terhadap apa yang kita kerjakan sekarang ini. Maka kita bertakwa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini adalah salah satu yang akan menyebabkan kita masuk surga atau juga masuk neraka. Kalau kita tidak bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan murka pada kita pada saat nanti di hari kiamat nanti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka dengan dua saja, waqimus shalah wattaqu, sudah mencukupi semuanya. Maka Allah menutupnya, wa huwallazi ilaihi tuhsyarun, dan dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi yang Rahman Rahim, allazi, yang akan dihimpun semuanya, akan kembali kepadanya nanti di yaumil kiamah nanti. Satu persatu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan ketika kita hidup di muka bumi ini. Masya Allah, pada saat kita di yaumil kiamah nanti, di kampung akhirat nanti, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak mau beriman pada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban kita? Masya Allah. Kemarin kalau tidak berpuasa, Allah suruh puasa, kita tidak berpuasa. Nah sekarang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mendirikan sholat, menunaikan sholat. Kalau ada masih yang berani tidak melaksanakan sholat, nauzubillah, summa nauzubillah. Ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, kenapa kamu tidak sholat? Padahal sudah contohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama sebagai pewaris nabinya. Masya Allah. Bayangkan jawaban apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti di yaumil qiyamah nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih sempat, mumpung masih menghirup udara segar, mumpung masih diberi kehidupan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita laksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah tidak murka pada kami, murka pada kita pada saat nanti di yaumil qiyamah nanti. Wallahu a'lam. Jadi itulah mungkin bapak-bapak yang dapat saya kesempatan ini. Masya Allah, ini kalau ada Al-Quran mengerti arti, Masya Allah, jadi suka sedih nanti pada saat
Untungnya ada manual book Al-Quran ini sebagai manual book kita supaya kita sejahtera di dunia dan selamat di akhirat nanti. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita baca terus Al-Quran ini, mengerti, paham dan mengaplikasikan bersari, insya Allah kita akan selamat di dunia dan sejahtera di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Itu saja mungkin Bapak Ibu dan sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita tutup, mari kita doakan saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaramul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan putra-putri kita dan seluruh keturunan kita, saudara kita, kerabat kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik Allah SWT menjadi hamba-hamba yang soleh, solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa terus mendoakan orang tuanya. Bagi yang masih duduk di sekolah, di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam menuntut ilmunya. Bagi yang belum punya jodoh, sudah mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang sedang hamil, mudah-mudahan Allah beri kesabaran dalam kehamilannya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan, Allah mudahkan dalam melahirkannya, dan beri bayi yang sehat, ibu sehat dan bayinya sehat dengan hikmah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa terus menunaikan ibadah salat, ibadah menunaikan salat awal waktu, dan dijadikan hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka, gempa, banjir dan malapetaka yang lain. Kita mudah-mudahan dihindarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dihasilkan seluruh maksud baik kita, niat kita, tujuan kita, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Semua kita, rezeki kita diberi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya, dan pada yang mujizat Al-Fatihah. Bikaramul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل شفيعنا ومولانا محمد وسلم على الله تبارك وتعالى على محمد رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا لله الشاكرين، حمدا كثيرا طيبا مباركا على في كل حال، حمدا يوافي نعمه ويوافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات ودم بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعلنا دينا من محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإن خير الغافرين وارحمنا فإن خير الراحمين وافتح لنا فإن خير الفاتحين وارزقنا فإن خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا علينا صبرا وطول الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين. ربنا قومنا بالحق وأنت الحكيم. ربنا أبرق علينا صبرا وانصرنا على الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah waktunya insyaallah.